Ini kalau kita lihat programnya sekarang, yang air yang kita lihat sekarang ini cukup bersih dari air Mahakam. Hasil komunikasi kami dengan masyarakat sekitar melalui Pak Dan Ramil dan Pak Babinsa, Kampung Tering Lama Ulu ini masuk dalam kategori daerah kumuh, di mana masyarakatnya sangat membutuhkan konsumsi air bersih, sehingga kita wujud nyatakan adanya pembangunan sumur bor, di mana kita melaksanakan pembangunan sejumlah 5 titik di daerah situ, dan saat ini sudah progresnya berjalan sekitar 80% dan air sudah mengalir, tinggal kita finishing. Mudah-mudahan di tanggal 10 sebelum pelaksanaan penutupan TMMD seluruhnya sudah selesai 100%. Saya Dandim 0912 Kutai Barat saat ini sebagai Dansatgas 127 di daerah Kutai Barat akan menjelaskan kenapa Kodim 0912 Kutai Barat memilih lokasi yakni Kampung Linggang Amer sebagai sasaran pembangunan fisik, semenisasi dan rumah tidak layak huni. Khusus yang semenisasi, awalnya kita sudah berkomunikasi dengan Dinas PU Kutai Barat untuk kegiatan pelaksanaan TMMD ini sasarannya di mana saja. Kita pertama melaksanakan peninjauan di sasaran, dan tentunya yang kedua alasannya adalah penerima manfaat. Penerima manfaat ini menjadi kunci pokok bagaimana kita menggolkan sasaran semenisasi ini. Di sini ada 390 jiwa penerima manfaat jalan ini. Awalnya jalan ini dalam kondisi jalan tanah. Apabila cuaca hujan sangat riskan, becek, dan warga kampung mengeluhkan bahwa kondisi ini menghambat aktivitas sehari-hari, khususnya aktivitas masyarakat yang pergi ke ladang. Kemudian di sini juga ada tempat pemakaman umum, dan juga yang menjadi prioriti adalah anak-anak sekolah di RT 1 di Kampung Linggang Amer ini. Harapan setelah diadakannya semenisasi, aktivitas-aktivitas yang saya sampaikan tadi tidak ada hambatan lagi. Di TMMD ini ada sasaran fisik yang kedua, yaitu program RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni. Awalnya saya menerima laporan dari Dan Ramil, kemudian saya melaksanakan pengecekan di lokasi. Ternyata memang benar, di sini masih ada masyarakat yang kondisi rumahnya sangat memprihatinkan, sehingga perlu adanya program kegiatan RTLH ini, dan mudah-mudahan dalam progres 30 hari nanti rumah itu bisa kita serahkan kepada Bapak Irwanto sebagai sasaran penerima program fisik, dan saat ini progres sudah berjalan kurang lebih 75%. Harapannya Bapak Irwanto nanti setelah menerima rumah bantuan dari proyek TMMD ini bisa menjalankan kehidupan lebih semangat, keluarga, anak istri dan 2 orang anaknya bisa berkehidupan lebih layak, dan bisa memotivasi bagi Bapak Irwanto untuk bekerja sebagai masyarakat Linggang Amer lebih baik. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Berikutnya ada sasaran fisik yang harus kami kerjakan. Ini merupakan program prioritas Bapak Kasat, yakni pembangunan TMAB atau TNI Manunggal Air Bersih. Wujud nyatanya adalah kita membangun sumur bor, ada 5 titik, ada di lokasi Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu. Di samping TMAB ada juga MCK. Kita membangun 5 unit MCK bagi masyarakat sekitar. Kenapa kita memberikan prioritas sasaran bagi masyarakat Kampung Tering Lama dan Kampung Tering Lama Ulu? Kampung itu menurut laporan dari pemerintah daerah adalah kampung yang masuk kategori daerah kumuh.
Jadi Kampung Tering Lama Ulu itu masuk kategori daerah kumuh. Dan di sana belum ada sumber air bersih yang bisa dikonsumsi secara sehat oleh masyarakat. Karena saat ini konsumsi air mereka menggunakan air yang disedot dari Sungai Mahakam. Tentunya banyak sekali hambatan untuk mengkonsumsi air Mahakam. Yang pertama keruh, kalau cuaca sedang tidak musim penghujan, air kering, sehingga itu menjadi hambatan untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat Tering Lama dan Tering Ulu. Di samping kita melaksanakan kegiatan untuk pembangunan, membantu pemerintahan daerah yang berada di daerah-daerah tersebut, juga kita juga berkewajiban untuk bisa dekat dengan masyarakat. Di mana di dalam kita harus dekat dengan masyarakat karena disitulah untuk menjalin silaturahmi kepada masyarakat dan juga kedekatan antara TNI dengan masyarakat. Karena apa? Karena dengan kedekatan kita dengan masyarakat maka akan timbul kerjasama yang baik, dan masyarakat itu adalah sama juga ya seperti apabila kita mau minta informasikan, dengan kita sudah dekat dengan masyarakat, pasti masyarakat juga nanti akan memberikan informasi-informasi yang mungkin diperlukan oleh TNI. Dan juga memang harus, karena di Indonesia ini daerahnya kan pulau-pulau, jadi tersebar pulau-pulau, jadi disitulah memang harus melaksanakan kegiatan teritorial TNI kepada masyarakat, karena tidak ada pasukan yang terpusat di satu pulau itu tidak bisa. Jadi dengan kita membaur dengan masyarakat dan kita selalu baik dengan masyarakat dan berkomunikasi dengan masyarakat, insya Allah nanti kalau misalnya dari masyarakat dari TNI meminta informasi itu bisa didapat oleh masyarakat. Kegiatan non-fisik ini sifatnya kita memberikan informasi ataupun penyuluhan ataupun pengarahan kepada masyarakat setempat. Ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana. Yang pertama, sasaran kita adalah anak-anak sekolah. Kita memberikan pembekalan kepada mereka terkait wawasan kebangsaan dan bela negara, supaya kita selalu menularkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme bagi kalangan anak muda, khususnya bagi anak-anak sekolah di Kampung Linggang Amer. Kemudian kita juga melaksanakan penyuluhan narkoba, supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang berani say no to drugs, berani untuk melawan hal yang sifatnya tidak bermanfaat bagi masa depan mereka. Ada juga kegiatan yang sifatnya penyuluhan bagi warga setempat, termasuk bagi para petani. Kita menggelar penyuluhan tentang pertanian, kemudian kita juga memberikan informasi terkait KDKMP atau Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang progres berjalan. Di Kampung Linggang Amer pun ada satu unit bangunan tentang Koperasi Merah Putih yang saat ini sedang progres. Ada juga pengarahan terkait rekrutmen menjadi prajurit TNI yang kemarin sudah dijelaskan oleh anggota Satgas TMMD. Kita terus mendorong potensi anak-anak muda di Kutai Barat ini yang memiliki animo atau keinginan untuk menjadi prajurit TNI. Kita jelaskan sejelas-jelasnya ataupun sedetail-detailnya bahwa rekrutmen TNI adalah gratis ataupun tidak dipungut biaya. Itu menjadi sarana yang penting bagi kami. Melalui sarana pembelajaran non-fisik ini kita bisa menghimpun aspirasi masyarakat dan kita bisa menularkan informasi yang positif bagi masyarakat Linggang Amer. Kita juga laporkan kegiatan yang tidak kalah pentingnya, yaitu program penanaman pohon. Kemarin kita sudah melaksanakan penanaman 1000 pohon di daerah Rapa Oros. Itu sebagai wahana untuk menyatukan masyarakat. Kita ajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Kemudian program ini merupakan program unggulan dari Bapak Panglima Kodam 6 Mula Warman, di mana kita harus peduli pada lingkungan kita.
Apabila kita menjaga alam, pasti alam akan menjaga kita. Kegiatan kemarin sudah berjalan dengan sangat lancar, didukung oleh ratusan masyarakat yang datang. Kita kombinasikan juga dengan kegiatan penangkapan ikan bersama di daerah bendungan Rapa Oros tersebut. Selama kegiatan TMMD ini kita tinggal di daerah Linggang Amer kurang lebih 30 hari, di mana prajurit-prajurit itu ditempatkan di rumah-rumah warga. Ini sebagai misi bahwa masyarakat itu adalah bagian dari TNI AD. Kita adalah TNI yang berasal dari rakyat. Tentunya program TMMD ini salah satu poin yang paling penting adalah menciptakan kondisi yang positif antara hubungan TNI AD dengan masyarakat. Apabila prajurit tinggal di rumah warga, tentunya akan terjadi interaksi, terjadinya komunikasi, terjadinya saling bertukar pikiran. Disitulah poin penting yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa TNI AD ini memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat di Linggang Amer. Dan saya yakin setelah kegiatan TMMD ini selesai, tentunya akan banyak histori, kenangan, kemudian jalinan silaturahmi yang akan terus berjalan meskipun TMMD sudah selesai. Ya, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada satuan tugas, khususnya kepada prajurit beserta baik itu dari TNI, Polri, dan masyarakat yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan TMMD ke-127 ini. Tentunya di situ menunjukkan suatu kolaborasi dalam rangka mewujudkan kebersamaan. Mereka sudah melakukan kegiatan secara bersama selama kurang lebih 1 bulan dan semuanya selesai dan mereka semua tidak ada sesuatu hal yang kita khawatirkan. Jadi mereka melaksanakan tugas dengan baik, memiliki dedikasi, dan dia juga selesai dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Luar biasa, saya ucapkan terima kasih. Itu pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dari TNI yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Ini merupakan kolaborasi yang baik, kemitraan yang baik, dan ini kita harapkan ke depan terus kita bangun. Dan sangat memuaskan dari beberapa titik kegiatan kita langsung melihat, sangat memuaskan. Saya sekali lagi sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan bapak-bapak dari TNI yang sudah bekerja keras membangun dan sudah membangun sinergi dengan masyarakat. Kami dari masyarakat mengucap banyak-banyak terima kasih atas program air bersih untuk kampung kami. Untuk kampung kami, semoga hal ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat kampung.